Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati dan lindungi para pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan bagi penduduk Indonesia, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati penduduk Indonesia, berkati keluarga mereka, berkati mata pencarian mereka, berkati bisnis mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi sumber-sumber alam yang ada di Indonesia. Tuhan, berkatilah sumber-sumber alam yang ada di Indonesia, tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa Tuhan bagi tempat di mana kami berada. Berkati Tuhan Ciamis, Jawa Barat. Berkati tempat ini dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan penduduk yang ada, berkati pemerintahan yang ada, berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan, berkatilah bangsa-bangsa, ada perdamaian, saling menghargai, saling mengasihi, ada shalom bagi bangsa-bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Above all nature and all created
Shalom. Salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Senang bertemu dengan Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di episode kali ini saya ada di daerah Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Baik saudara, dari Ciamis saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Keluarga yang Diberkati. Bacanya dari Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai dengan 26. Berbunyi demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar keluarga kita dapat menjadi keluarga yang diberkati dan dapat juga menjadi berkat bagi orang lain? Mari kita memperhatikan tuntunan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, hidup benar. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Saudara, orang benar akan hidup dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus dan taat atas segala perintahnya, dan hidup menjauhi dosa serta keinginan-keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darahnya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, keluarga yang menjalankan roda kehidupannya dengan benar pasti akan harmonis, diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Masing-masing anggota keluarga, baik suami istri dan anak-anak, bertanggung jawab menjalankan peranannya. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Kehidupan keluarga yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, serta menjauhkan diri dan membenci dosa, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Yang kedua, penuh belas kasihan. Mazmur 37 ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Saudara-saudara, jika keluarga kita tidak mempraktekkan kehidupan yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain, jangan berharap kita akan diberi kemurahan Tuhan. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena sesuatu yang tidak mudah, apalagi kalau orang yang kita bantu tidak berterima kasih atau bahkan berkata negatif tentang kita. Tetapi kita harus tetap berbuat baik dan sabar, karena bila waktunya kita pasti menuai. Saudara, orang yang kaya secara materi belum tentu otomatis menjadi kaya dalam kemurahan. Tidak jarang kita melihat orang yang semakin kaya semakin kikir atau pelit dan tidak mau peduli kepada orang lain. Akhirnya, saudara, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang hidup benar dan takut akan Tuhan, serta memiliki belas kasihan kepada orang lain. Maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus di dalam keluarga kita. Dengan demikian, keluarga yang diberkati bukan sekedar impian, tetapi akan menjadi kenyataan, bahkan sampai anak cucunya tidak akan hidup meminta-minta. Amin. Puji Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara yang menonton video ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hamba berdoa bagi saudara kami menonton video ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan, bahwa hidup mereka pasti diberkati Tuhan dan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Mereka hidup benar di dalam dan takut akan Tuhan. Maka kekayaan dan kehormatan ada dalam keluarga mereka sampai masa tua. Bahkan anak-anak mereka berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa. Berkati juga saudara kami mungkin yang hari ini
mereka sedang mengalami pergumulan, Tuhan tolong. Ya, lepas dari segala ikatan-ikatan dosa dan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.